Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk podcast kali ini, kami kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Mas Murkantoro. Beliau ini salah satu tokoh masyarakat, juga tokoh politik. Masih ada lagi tambahannya. Beliau adalah pengamat ekonomi dan pengamat pendidikan. Ini pasti seru. Nah, dialog atau dongeng, kalau menurut saya itu dongeng itu dindel ya syukur, dindel ya apa-apa ya. Dindel kebangetan. Kebangetan ya. Oke, Mas, aku panggilnya Mas biar lebih awet muda aja lah. Om ini. Iya. Iya, ini sudah lama nggak muncul ini. Akhir-akhir ini apa Mas kegiatannya, mungkin bisa disampaikan atau mungkin juga perlu mengenalkan diri kepada masyarakat luas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Baheng. Ini saya manggil apa ini? Om nggak apa-apa. Senior wartawan senior yang luar biasa ini. Senior superintenden. Diajak sama Om Baheng untuk meramaikan podcast di mana ya? Mercusuar. Ya. Tadi beliau menyampaikan, wah malu rasanya kayak keduren. Tapi dhuwur ora apa-apa nek sumbut, timbangane dhuwur tapi ora sumbut kan, kalau ini kan sumbut ya kan. Oke. Jadi gini, apa yang saya sampaikan Om Baheng itu tadi bagi saya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya. Tetapi kalau bidangnya memang tidak salah lah. Selain memang di dunia politik sampai hari ini masih jadi ketua partai, Bang. Walaupun betul. Di tingkat kabupaten ya. PKS kan? PKS. Wah, masih PKS, Bang. PKS itu PKS itu salah satu apa ya namanya? Satu partai yang disegani gitu loh. Oh iya toh. Disegani di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pusat itu disegani. Sekarang oposisi soalnya. Nek Coro Wonosobo itu disegoni, Bang. Disegoni. Kenapa? Karena memang betul ya. Betul ya. 2014 2019 dulu ada perwakilannya. Gitu. Di Wonosobo ya. 2019 loss ya, nggak tahu lah sebab apa. Tapi memang benar. Banyak dirasakan sama teman-teman eksekutif terutama ketika kami itu dulu bersama-sama di legislatif terbantukan, memang betul terbantukan karena apa yang kami lakukan kinerja kedewanan itu betul-betul dirasakan membantu eksekutif, terutama memecut kinerja eksekutif untuk mencapai target-target capaian yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Di mana itu target capaian itu tertuang mulai dari RPJMD sampai kemudian RKPD yang di breakdown ke setiap per tahunnya itu, sampai kemudian evaluasinya di LKPJ. Itu selalu kami kritisi, kami pacu untuk bagaimana agar capaian visi misi yang ada di RPJMD itu kemudian tertuang di RKPD itu bisa terwujud di LKPJ. Wah, keren sebenarnya. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Kalau tidak ada sing ngawal, ya nanti pemerintah daerah seolah-olah aturan saja lah. Ampun. Tuh. Maka kalau sampai hari ini kami masih diberikan amanah sebagai ketua partai PKS di Kabupaten Wonosobo, tentu kami juga tidak sekedar bekerja di ranah politik saja, tetapi kami selalu membersamai pemerintah daerah, terutama memberikan masukan terkait bagaimana agar perekonomian Wonosobo itu selalu meningkat. Karena indikator kinerja pemerintah yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat adalah di bidang ekonomi. Iya, emang ekonomi ora kuat, mam juga kangelan, pikirannya ora so jalan dan tidak bisa mengkritisi ya. Ini ada indikator menarik ini. Apa? Nek warep ngantuk, nek ngelih ngamuk. Aduh. Maka ojo sampai ngelih gitu, ben orang ngantuk rapopo, sing penting ojo ngelih gitu. Tapi ada istilah juga, abu amuk. Apa kuwi? Mabuk yuk ngamuk. Nah, sekarang sudah mulai berkurang memang. Pemerintah juga terutama untuk mengatasi masalah miras, kemudian narkoba dan sebagainya sudah lebih sekarang lebih kuat. Kalau kita lihat misalkan di era pemerintahan sekarang ini kan PKS tidak ada wakil di legislatif ya. Betul.
kira-kira apa yang mau dilakukan dan apa yang menjadi beban jenengan itu? Jadi gini, semenjak 2019 sampai sekarang itu kan memang PKS tidak mendapatkan perwakilan, tidak memperoleh perwakilan di Legislatif Wonosobo. Oh, alam, saya tidak tahu lah, proses politik memang cukup berat kalau di Politik itu degil-tugil, Mas. Bisa degil-tugil itu. Nek ora mateni yo dipateni. Itu loh. Iya. Oke-okean. Oke-okean. Awur. Oh, iya. Itu paling medeni. Lanjutkan, Mas. Nah, ketika kami tidak berada di dalam, kami tetap berupaya untuk membantu kinerja pemerintah daerah sesuai dengan bidang yang kami geluti. Apa itu bidang? Kami ingin melakukan pemberdayaan ke masyarakat. Itu terus kami lakukan. Bagaimana agar masyarakat itu tidak selalu bodoh. Karena kalau masyarakat itu bodoh, mesti akan dibodohi terus. Walaupun itu juga membutuhkan kerja yang sangat luar biasa dan jangka panjang. Satu. Yang kedua, kami tetap berusaha untuk bagaimana agar pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu bisa diakses. Contoh, kami mendorong kemarin waktu pasar induk yang sudah kebakar itu lama, sampai 8 tahun baru terjadi penempatan. Kami juga terus mendorong, membantu pemerintah dan memfasilitasi para pedagang untuk tetap cepat kembali ke pasar induk yang sudah dibangun. Karena kenapa sih lama kok sudah dibangun hampir setahun lebih kok tidak segera ditempati. Kami mendorong untuk itu dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud walaupun masih menyisakan persoalan-persoalan. Wah, itu memang pasar induk itu sebenarnya juga menurut saya wong bodoh ya kan. Itu memang masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Ya. Artinya kemarin kita investigasi di sana itu nggak tahu persis ya apa semula orang yang mempunyai dasaran 2 meter sekarang tinggal 1 meter. Aku juga nggak ngerti hitungan matematika atau bangunan. Kemudian juga ada juga yang ya entah ini benar tangga tapi kok kita kios yang melebihi dari apa namanya jumlahnya yang terdaftar itu loh piye iku yo geger sapa iku lho Pak. Betul Om. Jadi gini, kita bicara ekonomi, kita fokus ke pasar induk nih. Iya, siap. Pasar induk. Kenapa? Karena memang pasar induk itu sejak awal pasca kebakaran tahun 2014, kemudian terdiamkan tanda kutip sampai sedemikian lupa di tahun 2018 ya baru dibangun. Kemudian di sana setelah selesai dibangun mau ditempatkan. Nah, pada saat mulai perencanaan pembangunan itu dulu pemerintah pada saat itu tidak sama sekali melibatkan pedagang. Lah kok iso? Nah, itulah kok iso? Yang jadi persoalan. Pertanyaan gede gitu. Itu tanya rumput yang bergoyang masa lalu ya. Mas Ebit rene lho iki tanya pada rumput yang bergoyang gitu. Kon karo Mas Ebit ya. Itu yang kemudian menyisakan persoalan. Iya. Paling krusial itu adalah ketersediaan jumlah lapak itu yang sudah dibangun maksudnya itu tidak sesuai dengan jumlah pedagang yang akan ditempatkan. Tidak hanya jumlahnya, luasannya pun sama. Maka ketika sekarang dibangun sudah selesai, jumlahnya akhirnya didasarkan dari pendataan ulang dan luasannya disesuaikan dengan luasan yang sudah terbangun. Sehingga kalau luas yang terbangun dibanding dengan luas yang terbakar dulu itu ada perbedaan, maka dinamakan rasionalisasi. Maka kemudian yang dulu dapat 4 meter, sekarang tinggal dapatnya setengah lapak. Setengah lapak itu kalau ada ukuran ya 2x2. Berarti dia dapatnya hanya 1x2, hanya 2 meter. 4 meter jadi 2 meter, separuh, bahkan ada yang separuh kurang. Itu dari sisi luasan. Nah, itu menimbulkan persoalan yang sebenarnya kasihan lah. Niat mau menaikkan ekonomi dengan menempatkan kembali pedagang ke pasar induk, tapi ternyata tidak sesuai. Tapi kemarin saya sempat wawancara dengan Pak Bupati ini, bahwa menurut beliau itu luasannya. Kemudian ini pedagang sudah paham gitu, jadi biar pedagang sudah bisa menerima katanya. Tapi ya, aku orang ngerti. Betul.
bagaimana tidak mau menerima posisi pasare ya wis dadi ngono. Nek tidak mau menerima wong wis dadi kaya ngono, ya nggak mungkin mau dibongkar lagi juga tidak mungkin. Bongkar wangel. Kan mau butuh biaya berapa lagi dan mau butuh waktu berapa lama lagi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sudah ada dan dibangun ini ya dibagi sesuai dengan jumlah pedagang yang ada. Ini juga perlu dianuni Om Heng. Sudah seperti itu saja, sudah nerimo seperti itu saja, masih ada juga yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan pedagang. Apa itu yang dimanfaatkan? Misalkan lokasi-lokasi yang itu tidak semestinya untuk berdagang, tapi kemudian tiba-tiba dibangun, apakah itu lapak, apakah itu kios, yang betul-betul di luar dari rencana pembangunan berdasarkan perencanaan. Waduh, lah aku nyuruh duitnya nih gue sopo, kan kita dipitakonan itu Pak. yang jadi, maka ya monggo lah kalau ini ranahnya Pak Bupati siapa sih yang bermain di situ gitu loh. Kita kan hanya menyampaikan bahwa kenyataan di pasar induk itu seperti itu. Ya. Persoalan kemudian mau ditindaklanjuti atau tidak ya monggo. Karena ranah kami pedagang hanya menempati apa yang menjadi hak kami. Kami tidak dalam kapasitas untuk mencari-cari yang bukan menjadi kewenangan kami. Itu dia. Tapi kenyataan itu ada. Betul, gitu. Berarti harus pada ahlinya ya Pak? Iya toh, pastilah. Gawe opo-opo ora dudu ahline ora iso. Ya. Kalau misalkan segala sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, katanya tunggulah kehancuran. Ini makanya kaitannya dengan yang memanfaatkan bangun lapak-lapak sing kuwi muga-muga Gusti Allah maringi laknat. Ya. Bisane ngono to. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ojo sampai ya, Bang. Ojo. Yang penting ya mudah-mudahan dari masukan-masukan dari PKS ini bisa memberikan satu pencerahan buat masyarakat. Wonosobo pedagang juga bisa. Artinya ya mungkin menerima ya, bisa menerima tapi tetap harus piye to birokrasi iki kudu iki lho gitu kan, memberikan sesuatu yang lebih manfaat lagi untuk para pedagang itu. Mungkin ini kan dari dunia itu ya, mungkin kalau dari sisi pendidikan mungkin literasi ini panjang ini pasti pendidikan. Asik lagi kalau kita bicara pendidikan. Gimana ini? Nih, kita PKS lagi. Kontribusi di pendidikannya itu ingin mengedukasi masyarakat bagaimana agar ada namanya bidang BPKK. Apa itu? Bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Wih, keren. Nah, di situ apa? Namanya juga perempuan ketahanan keluarga. Bagaimana agar perempuan yang notabene ibu dari rumah tangga yang ada anak-anak itu bisa bekerja sama dengan bapaknya untuk bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Itu PKS punya peran di situ. Salah satunya di BPKK. Apa yang kemudian diedukasi di situ? Saya tanya ini Om Heng. Om Heng sekarang usianya udah berapa? Wah, aku 65. Wah, 65. Tua. Berarti sudah jadi simbah dong? Sudah, cucu saya 3. Pertanyaannya, dulu kakek bapaknya Om Heng itu pernah nggak memberikan pelajaran kepada Om Heng, kilo, nak, carane didik anak? Ilmunya ada nggak? Dikasih tahu nggak sebenarnya? Kan alamiah didik anak. Betul. Nah, di PKS tidak. Ada teorinya. Iya, teori itu. Siap. Kalau ada orang tua sekarang saya sudah punya anak. Kalau saya tidak belajar cara mendidik anak, akhirnya anak itu akan dididik sebagaimana saya dididik orang tua saya. Mengajarkannya sebagaimana orang tua mendidik saya dulu. Waduh. Itu bahaya. Karena tahunnya, zamannya sudah beda. Zaman Om Heng dulu, burung ono Android Om. Oh belum. Iya. Telepon aja masih pakai telepon ontel, ya kan. Kemudian kalau kirim duit itu pakai wesel. Tulangannya kayak klimbrok karo lowo. Nah itu kemudian satu lagi. Kalau surat-suratan cinta itu pakai surat. Surat. Nanti ketemu nih seminggu yang akan datang. Waduh. Jadi kalau dulu ingat saya itu, Mang. Tapi
orang tua kita itu mungkin kadang-kadang salah, Mas. Le sok kowe nek gede dadi pegawai negeri ya. Nah ini. Nah, itu doktrin. Le kowe sesuk nek gede dadi dokter ya. Enggak tahu malah aku dadi wartawan ini lho piye to ki? Ya, karena tidak ada pendidikan itu, betul, cara mendidik anak itu. Cara mendidik anak. Nah, dan ilmunya dulu dengan sekarang berbeda. Beda pasti ya. Ya kan? Pasti. Orang tua dulu mendidik anak naluri alamiah. Betul. Sekarang by design bisa. Harus. Dengan cara apa by design? Ini kita belum bicara PKS sekarang kan lagi ramai masalah BBM. Betul. Ini nanti terakhir BBM-nya. Sekarang pendidikan dulu. Pendidikan. Ya, setuju saya, sepakat. Dulu orang tua kita urmono ilmu parenting namanya. Parenting ya. Apa jalan? Ilmu parenting itu ilmu orang tua menjadi orang tua. Menjadi orang tua. Iya. Kan nggak ada pelajarannya tuh. Ada. Kuliah nanti jal sing ono. Paling pas kita kawin itu dikai buku nikah baru diajari. Iya, nggak ada ilmu parenting. Maka sekarang ada itu ilmu parenting itu. Bagaimana agar kita orang tua itu tidak stres mendidik anak di era zaman yang serba digital ini ya. Betul. Di PKS diajarkan itu. Waduh, itu aku mesti belajar meskipun aku mbah-mbah tapi jangan khawatir. Iya. Itu walaupun sudah tua tidak ada kata terlambat. Biarlah usia tua semangat muda. Iya, gitu. Betul. Mosok kalah karo sing nom. Kalau saya itu kan berkarya tanpa batas usia ya kan. Ndak aku apa yo. Mas boy, sampean iki komplek Mas. Kompleknya itu yo. Kontraktor. Ya pengamat. Lah aku ki apa to ya, tapi enggak apa-apa. Kita itu bersahabat, itu seduluran, yang penting seduluran. Ya. Jadi kita bisa nambah rezeki, nambah pengetahuan dan sebagainya, sangat penting. Nanti ya. Kalau ada orang-orang atau teman-teman lah masyarakat secara umum khususnya Wonosobo sing pengen ngerti piye sih carane didik anak di era zaman digital kayak begini, di era modern kayak gitu. Yuk bareng-bareng gabung PKS. Wah, cocok. Apa yang terbaik itu yang kita ya memang semuanya baik, tapi ada yang paling baik. Nah, ini mungkin cara mendidik anak itu yang paling baik, Mas. Ya. Itu luar biasa. Nanti itu pelajaran berikutnya. Enggak apa-apa. Mungkin ada hal lain, Mas. Mungkin sekarang ini kan umum rame-rame ya di mana-mana itu ada demo tentang kenaikan BBM. Tapi di Wonosobo sendiri kira-kira seperti apa sih? Menurut Ketua DPD PKS itu seperti apa? Efeknya, dampaknya dan sebagainya mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, BBM itu sesuatu yang seksi kalau dibicarakan. Betul. Luar biasa. Sebenarnya kita nggak usah bicara pakai data lah, nggak usah bicara pakai data. Atas dasari bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di Indonesia, saya tidak dari di luar sana, dan produsen atau pembuatnya pabrik itu monopoli. Kok iso rugi? Itu nek cara pikiran normal kan iya nggak mungkin. Ya. Dodolan sing produksi dewek didol sak karepe dewek tapi dhewe iso rugi. Gek njupuk saka bumine dhewe. Nah, itu ya. Nah, sing marake rugi apa? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kok sekarang yang di ekonomi yang secara global lagi mumet kayak begini, lagi pusing, lagi menurun semuanya pasca pandemi urung pulih, tiba-tiba dinaikkan subsidinya. Dicabut subsidinya sehingga BBM-nya menjadi naik. Secara umum kalau sudah banyak lah di YouTube di mana Partai Keadilan Sejahtera di tingkatan pusat bahkan sampai daerah semuanya menolak. Satu-satunya partai dari 9 partai yang ada itu hanya PKS yang menolak. Kalau bicara data, sungguh akan lebih tersakiti lagi kita. Dulu asumsi harga crude oilnya, CPO-nya, ya. Itu kalau misalkan diasumsikan 109 US dollar per barel, itu gue mengantisipasi kenaikan harga yang melonjak.
itu harganya saja hanya dipatok pada waktu itu kita bicara Pertalite lah 7.650. Harga asumsi harganya itu sudah turun real yuk, di pasar turun. Mestinya tidak naik, tapi malah dinaikkan. Ini ada apa dengan data-data yang ada ini? Kalau misalkan kita mau bicara data, tapi secara real kenaikan BBM saat ini saatnya tidak tepat. Maka kami dari fraksi PS secara umum dari tingkatan nasional sampai daerah mestinya kami menolak karena memang tidak tepat. Kalau kemudian ada di BLT, berapa besar sih BLT dan berapa lama sih yang akan diberikan gitu. Kenaikan BBM itu saat ini tidak tepat. Di saat ekonomi yang sedang lesu kayak gini. Kenapa kenaikannya lebih 30% loh? Tapi apakah kemudian kenaikan itu diikuti juga pendapatan masyarakat dari penghasilannya masyarakat, baik itu yang PNS, pegawai swasta maupun lainnya. Sehingga yang terjadi ke depan akan sangat mungkin itu terjadi adalah penurunan daya beli masyarakat. Ini yang harus diantisipasi. Nah, bicara ini di Wonosobo, inilah peran pemerintah daerah khususnya di bawah kepemimpinan Pak Afif, bagaimana agar daya beli masyarakat ini meningkat dengan cara apa? Menggerakkan nih ekonomi UMKM. Karena saat ini itu akan dampak resesi dunia global, resesi global itu akan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Indonesia sampai Wonosobo sekalipun. Maka diharapkan kalau ini kemudian tidak diantisipasi, nanti khawatirnya daya beli masyarakat akan menurun, pendapatan masyarakat pasti turun. Nah, tingkat kriminalitas itu tinggi, sangat berisiko untuk naik. Mungkin ada saran bagaimana untuk pemerintah ini apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian kaitannya dengan UMKM dan sebagainya, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Nih UMKM. Pada saat krisis moneter dulu tahun 98 itu yang paling bisa menopang itu adalah sektor UMKM. Termasuk kemarin pandemi ya? Iya, pandemi kemarin juga. Maka kenapa UMKM bisa bertahan? Karena uang itu berputar di lingkungan mereka. Nah, inilah saatnya pemerintah juga menguatkan UMKM agar program-programnya itu bisa menjadikan UMKM itu menggeliat dan berputar di lingkungan mereka. Contohnya, realnya beginilah. UMKM itu lebih banyak biasanya ke produksi. Apapun produksinya, apakah itu makanan, souvenir, kemudian produk lainnya begitu ya, jasa begitu, itu dilakukan oleh UMKM. Bagaimana program-program pemerintah itu mampu menggerakkan mereka untuk berproduksi, tapi dibeli oleh orang Wonosobo sendiri. Yang punya penghasilan, kantor terutama ASN nih, dia punya penghasilan. Misalkan diwajibkan kalau beli hasil pertanian ya di Wonosobo saja. Jangan di luar kota, misalkan ya. Beli snack, makanan cemilan ya UMKM. Biar mereka itu laku, mereka itu menggeliat. Termasuk seragam ya, seragam juga harus. Kan di sini pembatik banyak itu. Mungkin harusnya dikai lah diberdayakan mereka itu produknya kemudian dibeli dengan anggaran pemerintah yang ada dengan berbagai macam program yang kemudian di-create oleh teman-teman dinas terkaitnya sehingga mereka itu bisa berputar ekonominya dari usaha yang mereka jalankan. Tapi ini mungkin satu yang kaitannya dengan pariwisata katanya tuh pariwisata itu kan. Wonosobo itu kan punya slogan The Soul of Java. Itu piye itu kok? Wis gawe sapa? Nah, aku ora ngerti, Mas. Soul ki ruh ya. Soul of Java gitu. Soul ki apa soul? Waduh, aku ora paham iki basane basa kono. Apa Mas? Nek ora keliru ya. Iya. Ruh ya. Soul ruh ya. Nah, ruh of Java berarti ruhnya Java itu ada di WSP. Iya. Karena memang benar coba kalau ditarik garis lurus garis menyilang ya. Menyilang itu dari ujung dari
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ditarik itu memang titik ordinat tengahnya memang di Jawa. Wonosobo. Ya memang ono mempre kalau itu kemudian tagline itu menjadi soul of Java. Itu mungkin ono mempre itu. Tapi saya dengar-dengar itu untuk anggaran-anggaran promo wisata itu kurang tuh apa bener ora ya? Ini saya pelaku wisata juga. Ya. Nah itu dia yang Aku mempertanyakan. masih ada ngomong-ngomong masalah ini. Ya. Pelaku wisata juga, walaupun tidak langsung teknis nanti di lapangan gitu ya. Karena memang kita kan punya destinasi. Ya. Yang punya Dieng Pak, kita kenal loh nih. Dieng Pak ya. Anggaran pendapatan sektor wisata itu kurang lebih kemarin saya tanya ke salah satu ASN di DPKAD itu saat ini masih di kisaran 4 miliar. 4 miliar. Tapi angka 4 miliar per tahun itu bukan angka yang realistis. Kenapa saya katakan realistis? Saya belum tahu ini, belum update data sekarang. Tapi yang saya update adalah data tahun 2018. Di data tahun 2018, kunjungan wisata di Wonosobo itu sudah di angka 1,2 juta. Wisatawan mancanegara ya? Bukan, wisatawan domestik. Oh. Itu 1,2 juta. Kalau masuk ke Wonosobo 1,2 juta, ini sumber data BPS ya. 1,2 juta masuk ke Wonosobo, masuk ke Tol Garung saja itu per orang itu dikenai tarif 10.000. 10.000 peng 1,2 juta ketemunya 12 miliar. Tapi kenyataannya hanya diterima berapa sekarang? Allah alam bisuwak. Waduh lah. Itu sekolah luar biasa. Apa maneh iki model-model maneh. Sing kedua, lucu kan ini. Wonosobo itu kan daerah agraris. Ya. Dan sektor pertanian itu tahun 2021 kemarin itu menyumbang PDRB sebesar 30,34% dari total PDRB 100% Wonosobo. Itu dari sektor pertanian disumbang 30,34%. Berarti sepertiga, hampir sepertiga. Tapi coba lihat, saya nggak hafal ini anggaran belanja daerah Wonosobo, APBD Wonosobo yang digelontorkan untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan itu berapa? Hanya, aku kurang ngerti yang koni loh. Ini saya bicara tentang data tahun 2018 ketika saya jadi anggota dewan ini. PDRB-nya itu kurang lebih 40%. Postur anggaran APBD yang menopang sektor pertanian itu hanya 1,26%. Jumplangi koyo bumi langit. Artinya, apakah pemerintah ini tidak menganalisa? Mestinya kalau misalkan mau menganalisa, kudune sektor PDRB sektor pertanian yang menyumbang PDRB yang sedemikian hampir sepertiganya itu lebih ya, itu mestinya disupport dengan anggaran yang memadai. Kalau itu disupport dengan anggaran memadai, luar biasa. Saya contohkan satu saja. Wonosobo itu terkenal dengan karika, ya kan? Dan itu karika itu hanya ada di Wonosobo, ya. Tetapi sampai hari ini saya belum pernah dengar Wonosobo itu ekspor karika sekian kontainer 1 bulan, belum pernah. Padahal ada satu industri karika di Wonosobo yang dia itu sudah melanglang buana ke benua Eropa, ke Swiss dan seterusnya begitulah ya. Diminta untuk mengekspor, dia kewalahan tidak bisa memenuhi. Kenapa? Karena ketersediaan bahan baku. Wah, itu sebenarnya ada peluang ya. Peluang itu sebenarnya peluang yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan masukan-masukan dari PKS khususnya ini akan bisa membuka mata dan hati. Mudah-mudahan. Nah, kita ikut berdoa lah Wonosobo itu bisa lebih baik, baik ekonomi, pendidikan dan semuanya itu. Artinya kata-kata yang menarik itu gumregah bangun sesarengan bangun Wonosobo. Mudah-mudahan semua orang bisa terlibat. Iya, untuk oke. Mungkin ini perbincangan kali ini
bisa membuat inspirasi dan edukasi bagi masyarakat Wonosobo untuk sama-sama sesarengan bangun Wonosobo. Sesarengan Bangun Wonosobo katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.